Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan segitiga. Bagian terakhir dari trigonometri kelas 10. Ya, setelah ini berarti materi matematika wajib sudah selesai. Oke? Sekarang kita langsung mulai saja anak-anak untuk aturan segitiga. Yang pertama yang harus kita ingat adalah kita berbicara segitiga sembarang. Ya. Segitiga sembarang ini adalah sebuah segitiga yang kita itu tidak tahu sudutnya ini berapa, apakah dia itu siku-siku atau enggak, kemudian panjang dari sisi-sisinya ini berapa, rusuknya ini berapa, nggak tahu. Apakah ini termasuk segitiga sama kaki, sama sisi, segitiga siku-siku, atau yang lain nggak tahu. Ini namanya segitiga sembarang anak-anak. Di dalam segitiga sembarang kita punya kaidah ya, kaidah. Kita punya sebuah segitiga, misalkan segitiganya adalah ABC. Maka saya tulis di sini pada segitiga ABC, maka kita punya 3 rusuk. Rusuknya apa aja? AB. Oke. Kemudian panjang AB ya, panjang AB. Kemudian BC, panjangnya BC. Kemudian panjangnya AC. Nah, ini anak-anak. Nah, di dalam aturan segitiga kita punya aturan anak-anak. Ya, kalau misalkan panjangnya AB, ya, atau panjangnya BC atau panjangnya dari AC, maka ini panjangnya bisa kita ganti dengan huruf kecil begitu. Misalkan di sini adalah B, maka B kecil itu di sini anak-anak. Nah, artinya apa? AC, panjang AC diwakili oleh B kecil. Berarti ini diwakili B kecil. Nah, begini. Oke, kalau A-nya di sini, maka panjang A-nya mana di sini? Nah, berarti A ini mewakili siapa? Panjang BC. BC diwakili oleh A. Gini ya. Begitu juga dengan panjang AB. Ternyata C-nya kan di sini ya. Maka ini adalah panjang C. C kecil ini mewakili panjangnya AB. Begini ya, Nan. Bisa ya? Begitu juga ketika kita punya segitiga PQR. Secara otomatis, kalau P-nya P, titik P-nya itu di sini, maka panjang P adalah di sini anak-anak. P kecil ya. Kalau Q-nya di sini, maka panjang Q di sini. Kalau R di sini, panjang R di sini. Nah, begini. Bisa ya? Bisa. Selain segitiga sembarang, kita juga masih ingat pengertian garis-garis istimewa pada segitiga. Yang pertama adalah garis bagi. Garis bagi ini apa? Garis bagi itu adalah garis lurus ya nak ya, yang ditarik dari sebuah titik ke sisi yang lain, maksudnya sisi di hadapannya, di mana garis ini membagi segitiga itu menjadi 2 sudut yang sama. Jadi sudutnya sama, ini namanya garis bagi. Jadi garis bagi itu BD loh Bu, BD kok nggak sama panjang dengan DC? Ya nggak sama, karena garis bagi itu membagi segitiga ini menjadi 2 bagian yang sudutnya sama besar. Sudutnya itu adalah ini dengan ini anak-anak. Oke, ini adalah garis bagi. Jadi kita punya 4 kaidah, ada garis bagi, ada garis berat, ada garis tinggi, dan ada garis sumbu. Ingat-ingat ya. Kita review sebentar, tidak masalah. Kita review sebentar, jadi garis bagi begitu ya. Kemudian lanjut, kita punya garis tinggi. Garis tinggi itu apa? Garis tinggi adalah garis yang ditarik ya dari sebuah titik ke sisi di hadapannya yang dia itu tegak lurus anak-anak begini. Jadi kapan dia tegak lurus, ini membentuk sudut siku-siku, maka itu adalah garis tinggi. Ini tingginya. Dimana biasanya kalau kita punya tinggi, kita bisa pakai luas segitiga. Luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Kan begitu ya. Kalau tingginya tidak diketahui ya nggak boleh pakai itu. Atau dicari dulu tingginya. Oke, jadi begitu ya. Ini tinggi, ini garis tinggi anak. Kemudian lanjut kita punya namanya garis berat. Garis berat itu apa? Garis berat itu adalah garis lurus yang menghubungkan suatu titik pada segitiga dengan sisi di hadapannya, yang membagi sisi di hadapannya ini 2 bagian yang sama besar, namanya garis berat. Oke, masih ingat ya garis berat ya? Jadi
garis beratnya dari segitiga PQR itu adalah PS. Oke, ini garis berat. Yang terakhir adalah garis sumbu. Garis sumbu itu apa sih? Garis sumbu itu adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik pada segitiga dengan sisi di hadapannya dan membagi sisi tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang secara tegak lurus. Ya, jadi dia nggak ditarik dari satu titiknya, anak-anak, dari titik sudutnya enggak, tapi dia ditarik dari sisi, dari bagian sisi yang dimana dia membagi sisi di hadapannya itu menjadi sama panjang begitu. Sehingga di sini kita bisa membuktikan VW akan sama dengan YV begitu. Dan tentunya garis ini harus tegak lurus. Oke, insya Allah sudah tahu ya perbedaannya antara 4 garis itu. 1 adalah garis bagi, 2 adalah garis tinggi, 3 adalah garis berat, dan yang keempat adalah garis sumbu. Oke, ingat ya. Lanjut. Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke aturan segitiga. Aturan segitiga yang kita pelajari untuk kelas 10 itu ada 3, anak-anak. 1 aturan sinus, 2 aturan kosinus, 3 luas segitiga. Oke, gimana ini? Nah, kita masuk satu-satu. Aturan sinus, masih ingat ya? Kalau misalkan saya punya segitiga ABC, maka kalau A titik sudutnya di sini, maka A kecilnya di sini, panjangnya. Kalau B-nya di sini, maka B panjangnya itu di sini. Kalau C-nya di sini, maka C panjangnya di sini. Di mana aturan sinus itu adalah A dibagi sin A sama dengan B kecil dibagi sin B sama dengan C kecil dibagi sin C. Gampang ya? Begini. Kalau ini PQR gimana? Ya sama. P kecil dibagi sin P sama dengan Q kecil dibagi sin Q sama dengan R kecil dibagi sin R. Ini aturan sinus. Kapan aturan sinus ini kita pakai, anak-anak? Ketika kita ketahui dua sudut di dalam sebuah segitiga. Atau kita cari salah satu sudut, yang satu sudut yang lain itu sudah diketahui di segitiga itu. Itu pakai aturan sinus, anak-anak. Sebagai contoh, kita lihat contoh soalnya. Tentukan panjang BC. Panjang BC ini. Nah, masih ingat ya? Kalau A besarnya di sini, titik sudutnya di sini, maka A kecilnya di sini. Oke, kalau B besarnya di sini atau titik sudut B-nya di sini, maka ini adalah B kecil. Ini ada satuannya 10 cm ya, ada panjangnya. Kemudian kalau C-nya di sini, maka C kecilnya di sini. Menurut aturan sinus kita punya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, A kecil, ada nggak di sini A kecil? Yang ditanya anak-anak. A kecil ditanya ya, karena BC itu diwakili oleh A. Oke, per sin A-nya berapa? Sin A-nya sin 60 sama dengan B kecil 10. B kecil ya, ini ya. Per sin B 45. Sin 45 sama dengan C kecil tidak diketahui. Dan sin C juga tidak diketahui. Sebetulnya sin C bisa tahu anak-anak. Karena segitiga, di dalam segitiga itu sudutnya itu semuanya kalau dijumlah adalah 180. Maka kalau di sini 60 ditambah 45 dari 105. 180 dikurangi 105 adalah 75. Di sini 75 anak-anak. Tapi berhubung ini tidak diketahui ya sudah, kita tidak punya kepentingan untuk ini. Biarkan gini aja. Yang ditanya adalah A anak-anak. Berarti kita pakai ini dan ini. Berarti A per sin 60 sama dengan 10 per sin 45. Oke, hanya biar A per sin 60 berapa, masih ingat sin 60? Setengah akar 3 gitu ya. Sama dengan 10 dibagi sin 45 itu adalah setengah akar 2. Kita butuh A-nya saja, berarti A-nya sama dengan setengah akar 3 saya lempar ke sana ya. Karena dia pembagian saya lempar ke sana jadi perkalian. Berarti 10 per setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Nah begini. Coret, dicoret. Nah begini. Hasilnya adalah 10 kali akar 3 ya. 10 akar 3 dibagi akar 2. Nah ini tidak lazim anak-anak di dalam matematika. Berarti masing-masing atas dan bawah saya kalikan dengan akar 2. Kita rasionalkan ya namanya ya. Berarti 10 akar 3 kali akar 2 adalah akar 6.
dibagi dengan akar 2 kali akar 2 adalah 2. Nggak bisa tulis ini. Nggak bisa tulis sana. Terlalu ini ya. Nah, 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 akar 6. Selesai anak-anak. Oke, berarti panjangnya A di sini adalah 5 akar 6 cm. Begini anak. Bisa ya? Lanjut sekarang. Aturan kosinus. Aturan kosinus itu sama ya. Kalau misalkan titik sudut A-nya di sini, maka A kecil di sini. Titik sudut B-nya di sini, berarti B kecil di sini. Sudut C-nya di sini, berarti C kecil di sini. Aturannya anak-anak di sini, ya. Kalau misalkan kita pakai aturan kosinus A kuadrat, itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC. Ya, kalau kita pakai A, di sini adalah cos A. Kalau kita pakai B, ini adalah cos B. Kita pakai C, ini adalah cos C. Kalau di sini sudah A kuadrat, berarti tinggal B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, jangan lupa dikurangi 2 kali ini, perkalian B sama C-nya. Saya, misalkan ini, B kuadrat sudah ada B kuadrat, berarti A kuadrat ditambah C kuadrat, dikurangi 2 kali A dikali C, cos B. Ya, C kuadrat sama dengan, ya, ini A kuadrat ditambah B kuadrat, dikurangi 2A kali B kali cos C. Oke, kita coba soal. Ya, tentukan sudut dari A ini. Nah, ini saya punya trik anak-anak untuk aturan kosinus ini. Ya, kalau yang ditanya sudut dari A, ya, berarti saya punya aturan kosinus. Cos A berarti sama dengan sisi-sisi yang diapit oleh A, berarti B kuadrat ditambah C kuadrat yang apit, dikurangi sisi yang jauh, A kuadrat, dibagi dari 2 kali yang apit anak-anak. Nah, pakai ini anak-anak. Ini sebetulnya adalah penjabaran dari yang ini. Ya, jadi ini kalau anak-anak pindah, 2BC-nya pindah ke sana, maka dia akan mendapatkan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC. Coba ya kita coba hitung dulu. Coba dari situ dulu. Dari sini anak-anak ya. Ya, jadi saya tulis ulang. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2BC dikali cos A. Kita kan punya rumus ini. Nah, sekarang min 2BC kali cos A saya pindah ke sana. Karena minus pindah sana jadi plus. Ya, berarti 2BC cos A sama dengan B-nya tetap B kuadrat, C-nya tetap C kuadrat, A-nya pindah sana anak-anak. Karena plus di sini maka pindah sana jadi min. Nah, begini. Oke, saya butuh cosnya saja anak-anak. Berarti saya tetap cosnya A di sini. 2BC-nya saya pindah. Karena perkalian pindah jadi bagi. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Begini anak-anak. Oke, jadi gampangannya kalau saya mau cari cos A itu adalah yang ngapit dari A itu kan B sama C anak-anak. Ya, berarti B kuadrat ditambah C kuadrat saya tulis. Yang ngapit dulu saya tulis. Dikurangi yang tidak ngapit. Yang tidak mengapit kan ini. Nah, begini. Oke, dibagi dengan 2 kali yang ngapit. 2 kali BC. Nah, sama anak-anak. Tuh sama. Oke, bisa ya? Nah, jadi matematika itu emang bukan hafalan anak-anak. Kita bisa pakai trik gimana caranya supaya kita bisa yang namanya rumus-rumus itu bisa mancep di dalam benak kita begitu. Oke, kita coba soalnya. Nah, soalnya sekarang ini pakai aturan tadi enak ya. Nah, sekarang kan tentukan sudut A. Saya pakai cos A, aturan kosinus. Kenapa kok pakai aturan kosinus? Karena kita nggak tahu sudutnya sama sekali. Ya, sudutnya yang ditanya malah cuma satu. Andai kata tahu satunya ditanya, satunya ada, berarti kita pakai aturan sinus. Oke, cos A adalah yang ngapit dikuadratkan anak-anak. Masih ingat ya, kalau di sini A, maka A kecil di sini. Kalau B di sini, maka B kecil di sini. Kalau C di sini, maka C kecil di sini. Oke, A ini, cos A sama dengan yang ngapit dikuadratkan berarti B sama C nak ya. B kuadrat ditambah C kuadrat
dikurangi yang jauh A kuadrat dibagi dari 2 kali yang abit. Begini anak. Loh, dapat. Ya, berarti cos A sama dengan B kuadrat 7 kuadrat, B-nya 7. Ditambah dengan C kuadrat 9 kuadrat. Oke. Dikurangi A 8 kuadrat. Dibagi dengan 2 kali B. B-nya adalah 7, C-nya 9. 7 dan 9. Hasilnya adalah 7 kuadrat berapa anak? 7 kuadrat adalah 49. Ditambah 9 kuadrat adalah 81. Dikurangi 64 untuk 8 kuadrat dibagi 2 kali 7 kali 9. 7 dikali 9 aja 63 ya. Berarti 2 dikali 63, 126. Oke, ini adalah cos A-nya anak. Sehingga dengan menggunakan bantuan, nah kita langsung hitung saja. Kita pakai bantuan kalkulator ya. Boleh anak-anak sambil mendengarkan YouTube ini, boleh sambil nyoba menghitung menggunakan kalkulator. Kita hitung 49 ditambah dengan 81 dikurangi dengan 64 dibagi dengan 126. Hasilnya adalah 0,524. Nah, kemudian kita dengan pakai kalkulator yang sama, 0,524 itu cos berapa begitu? Ya, kita pakai kalkulator berarti 0,524 ini cos berapa? Maka kita coba setengah ini kan kalau kita kira-kira nak ya, cos yang hasilnya setengah itu adalah cos 60. Ya, kita coba cos 55, 0,57. Cos 50, 0,64. Cos berapa ya? Ya harusnya pakai kalkulator anak-anak yang ada arkesnya ya. Kita coba pakai kalkulator saja yang ada arkesnya. Shift cos 0,524. Hasilnya adalah 58 anak-anak. Berarti sudut dari A adalah 58 derajat. Nanti kapan-kapan akan saya ajari caranya menentukan sudut ini. Oke, gini anak-anak caranya. Selesai. Oke, yang terakhir anak-anak adalah luas segitiga. Jadi terkait dengan aturan segitiga, kita punya bisa mencari luas segitiga tanpa mencari dulu tingginya berapa. Ya, dimana luas segitiga ABC adalah setengah kali BC, gampang ini ya, BCA. ACB, ya, ABC, gampang ya. Nah ini luas segitiga. Jadi boleh pakai yang ini atau ini. Tanpa mencari tingginya. Tinggi dari segitiga ini berapa tanpa mencari itu. Ya, asalkan ada dua sisinya yang diketahui dan salah satu sudutnya yang diketahui. Sudut apitnya diketahui. Oke, lanjut kita lihat. Kalau ini bagaimana luasnya? Nah, kita punya segitiga ini ya. Maka luas segitiga saya kasih abjad dulu. Ini A, ini B, ini C. Maka luas segitiga ABC itu adalah setengah kali C. Dilihat dulu. Kalau A kecil, kalau titik sudut A di sini, maka ini A kecil. Ya, kalau B di sini, ini B kecil. Kalau C di sini, ini C kecil. Oke, berarti kita pakai B sama C ya. Berarti setengah kali B kali C. Kalau di sini sudah BC, maka ini adalah sin A. Oke, coba dilihat. Oh, bener kan? Ya, berarti hasilnya ada setengah kali BC. BC-nya mana? BC-nya adalah 7. C-nya adalah 5 dikali sin 45. Berarti hasilnya setengah dikali 7 kali 5, 35. Sin 45 itu setengah akar 2. Hasilnya adalah 35/4 akar 2. Selesai anak-anak. Satuan luas. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai anak-anak. Materi kita kelas 10 untuk matematika wajib. Oke anak-anak, mungkin itu dulu untuk saat ini. Nanti kita akan coba latihan soalnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.